ideal ya. Jadi yang saya katakan tadi adalah menurut Eric Fromm gitu kan. Belum tentu yang saya sampaikan saya dengan Eric Fromm ini sependapat gitu kan. Cuman saya di sini bertugas untuk menjelaskan bagaimana konsepsi cinta menurut Eric Fromm. Entah itu utopis atau tidak, kita bicara di belakang nanti. Menurut pendapat saya nih. Melanggar gitu siapa ini kok klarifikasi? Klarifikasi. Ya oke Mas Aril. Gitu ya. Oke silakan Mas Aril yang kalau ingin ditanyakan. Pertama yang tadi selalu aktif dan pasif itu saya kira suatu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Maksudnya memang apakah dengan pasif ya itu sama saja sih. Nggak perlu dipisahkan aktif dan pasif itu karena baik itu yang pas aktif bakal menimbulkan implikasi yang pasif. Begitu juga sebaliknya. Jadi nggak usah muter-muter. Saya kok dari tadi awalnya muter-muter di situ. Saya itu agak gimana gitu. Saya juga pahamnya juga ini sedikit tapi Hasrat nembak kan, ya. kalau kita berawal dari hasrat kan juga pertama dulu hasrat kan kita gak harus kita definisikan suatu hal yang negatif kan. Jadi hasrat untuk mempunyai anak kan itu juga positif kan gitu. Jadi ketika untuk mempunyai agar kita pertama kita mempunyai hasrat gitu ya. Pertama hasrat secara otomatis itu kan juga membutuhkan aktif berupa energi kah atau kekuatan itu kah gitu kan. Ataupun juga misalnya dibalik. Kita yang pasif energi atau kekuatan itu tadi. Ya itu wujud aktif itu berupa pasif itu gitu loh. Hasrat itu akan jadi secara otomatis mau dibolak-balik seperti apa itu tetap muter-muter aja gitu. Enggak usah. Iya, terima kasih Mas Aril. Jadi implikasinya akan berimplikasi ke aktif dan gitu sebaliknya. Iya. Ya, bolehlah ditanggapi seperti apa. Kemudian saya ingin tanya singkat saja, eksistensial itu apa ya? Kita gimana sih? Kalau misalnya perlu nggak sih eksistensi gitu? Eksistensi itu seperti apa sih? Kayak gitu. Apakah harus butuh rekognisi dari lingkungan atau butuh kalau kita nggak butuh pengakuan gimana sih apakah itu eksistensi gitu kan emang perlu gak sih eksistensi gitu untuk kita menjalani cinta itu tadi gitu itu sih mungkin perlu dijawab dari eksistensi itu sendiri ya seperti apa dulu biar kita mempunyai definisi yang sama. Ya kemudian lagi kemudian lagi setara. Setara itu setara gimana sih ya? Mengukur kesetaraan itu gimana gitu. Itu jadi singkat. Indikator-indikator kita sehingga karena saya masih berpemahaman itu harus butuh timbal balik baik itu materi ataupun tidak misalnya yang tidak materialis itu perasaan yang memuaskan gitu ya setara memang kan ini suatu yang abstrak mungkin nggak bisa diukur secara matematis ya cuman mungkin ada indikator-indikatornya sehingga kita karena kita kebutuhan kita untuk timbal balik itu tadi baik yang materialis atau yang non itu biar kita sehingga kegiatan kita selanjutnya yang akan kita berikan lagi gitu ya keberlanjutannya semakin istilahnya totalitas gitu ya semakin totalitas sehingga kita perlu mengukur kesetaraan yang telah kita terima itu seperti apa gitu karena saya manusia rasional soalnya butuh pengukuran seperti apa yang disebut setara. Fakih katanya mau pendapat. Fakih.
Oke, kita kembali kepada efek pasif dan efek aktif dan problematika eksistensial manusia sampai bahasa ya. Jadi sederhana, sebenarnya jelimetnya ya sih agak jelimet sebenarnya ya. Apa karena jelimet pemikirannya atau jelimet saya yang nyampein gitu ya. Sederhananya begini, cinta, kekuatan, love, energi itu kata kerja gitu. Sederhananya begitu. Sedangkan cemburu dan lain sebagainya itu kata sifat gitu ya, yang menyifati sesuatu gitu. Sederhananya begitu. Jadi ketika afek aktif ini yang bekerja, maka manusia merasa bebas karena ia sebagai yang kata kerja, dia aktif, dia yang mengontrol gitu. Makanya ketika afek pasif ini yang bekerja, sesuatu yang pasif, ia seringkali dikendalikan oleh sesuatu yang tidak ia sadari gitu. Seseorang misalnya kalau sudah cemburu, kadang dia nggak bisa mikir gitu kan. Kadang ketika orang menginginkan sesuatu nih gitu kan, kadang dia nggak bisa mikir langsung beli gitu misalnya dengan konsumeris dan lain sebagainya gitu. Jadi letaknya tuh di situ, perbedaannya afek aktif dan pasif di situ. Sejauh ini sudah bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Kami mau memahami Anda, kami mau bertanya. Bukan saya memahami afek aktif dan afek pasif. Dasar. Gitu aja. Gak ada. Pertanggungjawabkan karena itu ada karakter cinta yang kedua. Karena jomblo. Karena jomblo memang butuh dipahami. Sabar ya Li. yang kedua tentang eksistensi manusia dalam cinta. Kalau difokuskan di cinta, menurut Erich Fromm itu penting gitu kan. Karena sejak awal, nanti sebenarnya disinggung nanti. Sejak awal ketika manusia dilahirkan, anak nih gitu kan. Anak sampai dia berusia 8 tahun, ia dicintai, ia menjadi subjek yang dicintai gitu. Karena kenapa? Karena ketika ia lahir, dia merasa bahwa ketika aku dilahirkan, orang-orang merasa bahagia atas kehadiranku gitu. Sampai ia berusia 8 tahun, dia merasa bahwa ia menjadi orang-orang yang dicintai gitu kan. Dia menjadi aktif mencintai itu ketika dia umur 9 tahun. Misalnya ketika seorang anak memberikan gambar, atau ketika anak mulai memberi sesuatu gitu. Itu merupakan salah satu bentuk upaya untuk mencintai gitu. Dan keterasingan tadi, keterpisahan dengan ibunya dan lain sebagainya, itu menghasilkan atau melahirkan upaya atau kebutuhan-kebutuhan lain, kebutuhan-kebutuhan eksistensi tadi, bahwa aku ini ada gitu kan. Walaupun aku terpisah dengan ibu, saya misalkan tadi, ketika ia menyatu dengan ibu, ketika ia terpisah, ia menyadari bahwa oh aku tidak menyatu dengan ibu, ternyata ada entitas lain, ibu adalah entitas lain di luar diriku gitu. Maka sejak saat itu, kebutuhan-kebutuhan atau problem-problem eksistensi tentang misalnya bagaimana ia menutupi kebutuhan keterasingannya, keterpisahannya, manusia butuh untuk dicintai gitu. Seperti itu, dan mungkin nanti itu juga menjadi salah satu faktor banyak ada beberapa gejala-gejala cinta yang berbeda di setiap zaman gitu misalnya. Bukan gejala di setiap zaman, kayaknya langsung aneh gitu ya. Misalnya nih gejala primitif dulu seperti apa? Orang-orang primitif dulu ketika ia merasa bahwa ia butuh untuk mendapatkan cinta, mereka mengadakan pesta seks misalnya, atau pesta apapun gitu misalnya. Seolah-olah itu upaya untuk menghasilkan bahwa aku tidak sendirian gitu. Itu adalah upaya untuk mengatasi keterasingannya gitu. Misalkan sekarang nih gejala di postmodern atau di modern gitu misalnya. Orang mengatasi keterasingannya untuk misalnya belanja dan lain sebagainya, seolah-olah itu bisa menutupi kebutuhan atas keterpisahan, keterasingan dan lain sebagainya. Oke. Jadi bentar dulu, masih ada satu lagi. Terus kesetaraan semacam apa? Menurut Erich Fromm, kesetaraan itu atau penyelarasan diri adalah upaya tadi supaya diterima oleh orang-orang atau sejenisnya gitu. Ketika orang satu, dia mencontohkannya ketika di bahasa di orang-orang primitif ya, untuk dia diterima seolah-olah aku harus sama gitu. Upaya menyelaraskan diri itu yang membuat nanti manusia itu mengadakan yang namanya standarisasi. Padahal menurut Erich Fromm seharusnya itu adalah penyatuan gitu. Penyatuan yang seperti apa? Ya seperti tadi, penyatuan misalnya semua orang itu butuh untuk keterasingan tadi gitu misalnya. Maka seharusnya kita berinteraksi dengan orang lain tidak menuntut harus sama, tapi bagaimana kita bisa saling mengisi istilahnya gitu. Maka saling melengkapi gitu, sampai lupa kata-kata itu. Jadi kesetaraan di sini menurut Erich Fromm tidak memberikan kategorisasi tentang bagaimana kesetaraan atau kesetaraannya semacam apa, cuman ia menggarisbawahi bahwa kesetaraan seringkali dipahami sebagai kesamaan, seolah-olah semua harus sama supaya diterima gitu.
sehingga menjadi orang mayoritas atau apa namanya silent majority gitu misalnya, seperti itu. Jadi seolah-olah untuk supaya aku tidak sendirian, supaya aku tidak menjadi asing, maka aku berusaha untuk menyeraskan diri dengan komunal gitu, komunal dengan yang lain, seperti itu sih Mas. Oke, saya ingin bertanya ya, sangat Iya, menarik silakan. ini. Karena dari penjelasan dari tadi hanya menjelaskan antara dua hubungan. Tapi gini, kalau pertanyaannya gini, bagaimana Eric Fromm melihat tentang fenomena mencintai diri sendiri, self remember? Itu dulu. Oke, sebenarnya itu banyak masih bahasan, cuman karena dipotong di situ saya jelaskan ya. Tidak ada pertanyaan lagi soal ini, saya lanjut dulu ya. Oke, silakan. Kan tadi nanya. Enggak, ini soal cinta dulu. Oke, enggak begitu. Biar maksudnya supaya nanti enggak ada pertanyaan tertahan gitu kan. Enggak nanya Kak. Oke. Cek. Menurut Erich Fromm itu apakah ideal? Apakah cinta yang ideal tuh perlu untuk dicintai, dalam artian ya ada timbal balik lah, mencintai dan juga mengharapkan sebuah cinta. Nah itu simpel saja. Pertama itu, silakan dijawab dulu. Oke. Eric Fromm di sini untuk membahasan tentang apakah dia butuh untuk dicintai, ia mengambil pendapatnya Marx gitu ya. Marx biasa aja. Dia mengambil kutipannya Marx atau pendapatnya Marx bahwa cinta itu bagaimana caranya, bagaimana caranya ya. Cinta adalah kekuatan untuk menghasilkan cinta gitu. Jadi bagaimana cinta itu nanti pada akhirnya ia juga menghasilkan cinta gitu. Walaupun di sini Eric Fromm mengatakan bahwa itu memberi, tetapi dengan dia tidak mengatakan bahwa manusia itu perlu untuk dicintai. Tapi bagaimana kita melihat dia mengutip katanya Marx ketika mengatakan bahwa implikasi implikasi dari kita mencintai adalah kita juga mendapatkan cinta itu gitu kan. Makanya salah satu dari karakter cinta tadi adalah tanggung jawab ya. Bukan di perhatian. Jadi bagaimana orang mencintai apa yang diusahakannya dan mengusahakan apa yang dicintainya gitu. Jadi seolah-olah bagaimana kita mendapatkan cinta gitu. Itu sih Kak. Idealnya seperti itu. Cuman walaupun di situ dia tidak membahas tentang bagaimana orang-orang yang mungkin tidak mendapatkan cinta dan lain sebagainya gitu kan. Seperti itu sih Kak. Yang saya pahami seperti itu. Karena terkadang bukan rahasia publik lagi ya. Orang mencintai itu terkadang butuh timbal balik, dalam artian butuh orang yang dicintai itu juga mencintai dirinya. Kan gitu. Jadi ini juga bertolak belakang ketika misalnya Erich Fromm tuh mengatakan dalam konsep perhatiannya, dalam upaya memberinya, itu kan ada upaya kesukarelaan, proses mencintai. Nah, kesukarelaan terkadang akan luntur ketika seseorang itu tidak dibalas dengan cinta juga oleh pasangan yang dianggap memiliki ketertarikan sendiri bagi dirinya, kan gitu. Lagian gini, saya juga agak terkait Fromm ini. Dia itu kan mengatakan bahwasanya manusia itu pada dasarnya memiliki kebutuhan untuk mencintai. Karena pada dasarnya manusia itu akan mengalami dalam hidupnya itu keterasingan. Makanya dia menulis The Escape from Freedom itu kan, lari dari kebebasan, karena salah satu upaya agar dia terlepas dari keterasingan itu adalah cinta. Nah pertanyaannya, jika demikian berarti cinta itu adalah sebuah pelarian. Jika demikian berarti cinta itu adalah sebuah pelarian dari bagaimana kita menghindari keterasingan kita. Kan gitu. Nah tadi ketika cinta itu dalam salah satu elemennya bahwa ada kesukarelaan gitu kan. Lalu kita membutuhkan cinta. Nah elemen-elemen dasar perhatian, tanggung jawab, rasa hormat
dan pengetahuan itu sifatnya tidak hierarkis, tapi saling mempengaruhi satu sama lain. Makanya Erich Fromm mengatakan bahwa kesukarelaan apabila tidak disertai rasa hormat itu akan menjadi posesif gitu. Makanya 4 hal tadi, perhatian, tanggung jawab, rasa hormat, dan pengetahuan itu menjadi satu gitu. Saling mempengaruhi satu sama lain gitu kan. Makanya tadi tanggung jawab, kita sukarela nih. Tapi tanpa kita melihat bahwa misalkan rasa hormat kan kita memahami tentang bagaimana seseorang itu memandang seseorang itu sebagaimana sebagaimana dirinya gitu. Sedangkan kesukarelaan tadi atau tanggung jawab tadi dia hanya melihat tentang dirinya. Sehingga nanti akhirnya dia akan posesif seolah-olah aku tahu yang baik untukmu. Itu menurut perspektifku gitu. Karena dia tidak melihat dirinya sebagai dirinya sendiri gitu kan. Teori ini. Seperti itu. Keras banget. Ya, terus juga tadi yang terakhir Kak. Apakah cinta itu pelarian? Dalam beberapa kasus dalam beberapa kasus ada yang menjadikan cinta itu pelarian. Dan Erich Fromm dalam membahas cinta itu menjadi sesuatu yang primordial kebutuhan manusia. Karena ketika ia dilahirkan pertama kali ia mendapatkan cinta gitu. Seolah-olah nanti ketika dia besar, ketika misalnya dia tidak mendapatkan cinta dari ayah dan ibunya, ia akan menuntut pada orang lain gitu. Kenapa? Ada kebutuhan untuk itu gitu kan. Makanya tadi ada misalnya tadi usia dari lahir sampai umur 8 tahun, ia menjadi sosok yang dicintai karena dia masih anak kecil, sering diunyu-unyu gitu misalnya, sering sayang-sayang gitu misalnya. Iya kan masih sering disayang-sayang gitu kan. Nah, ketika umur 9 tahun itu merupakan upaya untuk tahapan-tahapan untuk mencintai gitu kan. Nah, ketika pada tahapan ini ada unsur yang tidak dia dapatkan, entah sosok ibu, entah sosok ayah misalnya, itu nanti akan ada kecenderungan untuk ingin mendapatkannya dari orang lain gitu loh. Aspek-aspek untuk dicintai atau mengisi keterasingan itu gitu kan. Maksudnya nanti ada misalnya tadi maskulin yang agak ini jadi masokis, asa jadi sadistik gitu dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu bentuk fenomena-fenomena yang terjadi ketika seseorang secara ideal menurut Erich Fromm itu tidak mendapatkan cinta yang seharusnya ketika dia masih dalam fase-fase anak-anak gitu kan, fase-fase pertumbuhan dan perkembangan. Tapi gini, Itu sih Kak. tentu Erich Fromm ini kan mengatakan bahwasanya kebutuhan untuk cinta itu adalah kebutuhan agar terlepas dari jeratan kecemasan, keterasingan, atau lain sebagainya. Intinya menuju proses kebahagiaan gitu ya. Tapi dalam circle percintaan itu terkadang kita mendapatkan kebahagiaan tanpa kita mencintai. Cukup dicintai saja. Kan gitu, kalau kita logic of teorinya itu kan berangkat dari gagasan Fromm bahwasanya cinta itu adalah upaya kita terbebas dari kekangan seperti itu menuju kebahagiaan. Tapi terkadang bahkan kita tidak perlu untuk mencintai, bahkan untuk dicintai saja itu sudah merasa bahagia. Karena gini, kalau kita melihat dari kesejahteraan psikis manusia ya, sebenarnya kita tidak menjadi kebutuhan utama apakah kita mencintai atau kita dicintai. Karena tujuannya itu adalah untuk kebahagiaan. Nah, kebahagiaan, kalau kita geser pada ini ya, kajian ilmiah sains. Kebahagiaan itu berangkat dari hormon dopamin. Jadi ketika seorang yang merasa jatuh cinta, oke lah, tidak merasa jatuh cinta, tapi dicintai. Terkadang seorang juga muncul hormon dopaminnya itu meningkat. Makanya ketika orang yang misalnya sesuatu yang jarang terjadi lagi-lagi ditembak cewek kan gitu ya. Ini kan fenomena jarang. Ini kan fenomena jarang. Nah, tapi ketika ini terjadi, ini sangat membahagiakan bagi yang ditembak, dicintai lah, terutama yang laki-laki. Nah, pada saat itu juga hormon dopamin dalam sel otak kita itu semakin meningkat. Nah, ini kan menandakan bahwasanya terkadang kita tidak butuh untuk mencintai, untuk mencapai kebahagiaan, tapi kita cukup dicintai saja. Kita bisa merasa bahagia. Gitu. Cukup ya. Maksudnya cukup ketawanya gitu, biar saya fokus gitu.
Tentang bagaimana misalnya eh, orang yang menuntut untuk dicintai gitu ya kak ya. Gimana tadi? Nah, Eric Fromm itu mengatakan bahwa cinta yang semacam itu cinta yang semu gitu ya. Duh. Nah, itu makanya dalam menyebutnya Eric Fromm menyebutnya pseudo love atau cinta semu. Itu salah satunya yang disebutkan oleh Kak Faki itu adalah cinta yang sentimental. Cinta yang ia menyadari bahwa ia seolah-olah bahagianya itu bukan karena expect atau realitas nyata dari orang itu. Cuman karena apa ya istilahnya, semua yang berkaitan dengan dia berfantasi bahwa itu memang benar-benar untuk aku dan lain sebagainya gitu. Terus juga ada fantasi. Misalnya misalnya ada momen dia berdua gitu misalnya, itu dia berilusi atau apa namanya itu ya. Berhayal lah gitu ya. Berhayal bahwa dia juga sama dan lain sebagainya. Itu cinta yang sepihak semacam itu menurut Eric Fromm itu adalah cinta yang sentimental. Nah, ada juga pseudo love itu menurut Eric Fromm yang namanya projective mechanism. Jadi mekanisme proyektif. Jadi seolah-olah ia hanya fokus pada orang yang dicintai gitu. Jadi semua tentang diriku itu tidak penting, yang penting adalah dirinya gitu misalnya. Jadi ia fokus hanya pada dia gitu kan. Seolah-olah sumber kebahagiaannya tidak berharga kecuali dia, yang berharga hanya dia gitu. Dia hanya fokus pada orang yang dicintai gitu. Nah, you are the one and only, you are the only one gitu misalnya. Yang lain yang ngekos ya. Kontrak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi cinta yang diidealkan. Jadi dari sini kita bisa mengambil sedikit gambaran bahwa bagaimana cinta yang ideal menurut Eric Fromm. Bahwa yang semacam itu misalnya Ali yang lain gitu misalnya gitu ya. Dia mengidealkan suka pada seseorang gitu misalnya. Terbayang-bayang simut yang lain gitu misalnya, yang lain jauh di sana gitu misalnya gitu ya. Itu adalah cinta yang semu gitu kan. Ada juga istilah menurut Eric Fromm yang namanya kegagalan mencintai. Itu yang semacam itu gitu. Karena dia tidak percaya diri dengan dirinya gitu kan. Nah, ini tenang, saya jelaskan ntar lagi. Ya. Nah, saya lanjutkan ya. Dari elemen-elemen cinta tadi, dari elemen yang 4 tadi, yang ini saya katakan lagi itu tidak hierarkis sifatnya, tapi saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi ada perhatian, ada tanggung jawab, rasa hormat dan pengetahuan. Itu merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan atas penyatuan tadi, kebutuhan atas keterasingan, kebutuhan atas keterpisahan manusia. Nah, makanya menurut Eric Fromm, kedua dari 4 sifat tadi, idealnya laki-laki dan perempuan itu harus mengalami yang namanya polaritas laki-laki dan perempuan. Nah, polaritas. Nah, gini, jadi menurut Eric Fromm itu laki-laki dan perempuan itu mengalami yang namanya polaritas untuk sama-sama meraih yang namanya penyatuan gitu. Jadi aspek keterasingan dan keterpisahan itu saling melengkapi satu sama lain sehingga terjadi yang namanya polaritas. Nah, polaritas ini misalnya begini, sejak awal menurut Eric Fromm itu laki-laki dan perempuan itu memang diciptakan untuk saling berpasangan gitu. Jadi misalnya kita memahami secara biologi gitu kan, bahwa laki-laki memiliki kromosom X dan Y, perempuan memiliki kromosom XX. Misalkan juga bagaimana perempuan memiliki salah satu hormon dari laki-laki, testosteron misalnya gitu kan. Itu merupakan bukti bahwa laki-laki dan perempuan itu memang diciptakan untuk saling melengkapi gitu, untuk mencapai penyatuan atau mencapai yang namanya polaritas laki-laki dan perempuan secara biologis gitu. Nah, sehingga dari situ makanya salah satunya juga Eric Fromm menyinggung tentang orang-orang yang homoseksual gitu. Menurut Eric Fromm, orang-orang yang homoseksual itu dia tidak dapat mengatasi keterasingannya gitu. Kenapa? Karena begini. Ketika laki-laki dan perempuan memang diciptakan dengan keterpasangan hak kromosom dan hormon dan lain sebagainya, itu merupakan sebuah realita dan untuk menyatu sehingga orang-orang dengan homoseksual dia akan menderita. Kenapa? Karena dia tidak mampu untuk mengisi keterasingan itu gitu. Itu menurut Eric Fromm. Jadi itu sama halnya dengan heteroseksual yang gagal mencintai. Jadi dia menyamakan itu, orang heteroseksual yang gagal mencintai itu sama dengan orang homoseksual yang tidak
tidak bisa, walaupun dengan beda sesama jenis misalnya, tidak mampu mengisi keterasingan itu gitu. Ia menderita dengan karena merasa bahwa ia harus menutupi itu tapi tidak akan pernah mampu gitu kan. Bentar dulu. Biar capek, maksudnya biar sampai titik ya. Biar sampai sini maksudnya. Nah, secara fundamental polaritas laki-laki dan perempuan itu dalam secara konsep itu adalah menerima dan memberi dan menerima. Karena laki-laki dan perempuan secara, maksudnya kita memahami polaritas itu adalah laki-laki dan perempuan dalam koridor memberi dan menerima. Seperti itu. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Yaudah kalau banyak kita penting ke belakang, kita jelaskan lagi. Cik, Apa nih? tidak bermaksud membela kaum LGBT ya. Karena kita dipenuhi dengan netizen. Jadi gini loh. Jika mereka pelaku homoseksual itu dikategorikan sebagai cinta yang gagal. Jadi bagi saya karakter cinta tadi itu perlu ada pengkhususan gitu loh. Tidak jangan hanya sebenarnya seperti itu. Dalam artian bagaimana ya? Kenapa itu dikatakan sebagai cinta yang gagal? Jika cinta yang mereka idamkan, yang mereka kerjakan itu, yang mereka lakukan, itu justru masuk ketiga karakter itu. Keempat karakter itu. Perhatian, ya juga tanggung jawab. Karena saling mengasihi, mengasihani. Pada akhirnya kasihan banget. Terus ada tanggung jawab, terakhir ada rasa hormat. Jika memang karakter yang empat itu ada, kenapa harus dikategorikan sebagai cinta yang gagal? Tanpa bermaksud membela kaum itu ya. Ini dengan sebagai upaya menalar. Ya, silakan. Kenapa aspek tadi itu seolah-olah kita menafikan gitu ya, mengabaikan empat karakter atau empat elemen dasar dari karakter cinta tadi. Sebenarnya begini, yang dibahas secara fundamental polaritas, gini kan, karakter cinta itu elemen cinta, ya kan. Sedangkan polaritas itu adalah relasi keduanya. Relasi keduanya ini menurut Erich Fromm secara biologis mereka memang tercipta untuk terpolaritas seperti itu. Sehingga orang-orang yang misalnya di sini yang menurut Erich Fromm homoseksual itu tidak akan pernah terpolar sempurna gitu kan. Karena kenapa? Dia tidak akan pernah mencapai atau memenuhi keterasingan itu gitu. Ia menderita dengan keterasingan itu karena dia tidak mampu memenuhi itu gitu kan. Misalnya begini, laki-laki dan perempuan kan, ya secara biologis tadi kan. Bagaimana ia pada akhirnya menghasilkan anak gitu kan. Itu kan karena polaritas antara XY dan XX misalnya. Memang ada beberapa hal yang salah satunya juga menurut Erich Fromm dia menyinggung tentang bagaimana mitos di masa lalu tentang bagaimana laki-laki, perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Itu salah satu yang dan beberapa pernyataan-pernyataan lain gitu kan. Itu menunjukkan bahwa dua-duanya ini memang diciptakan bersama gitu. Seolah-olah bagaimana Adam dan Hawa gitu misalnya. Seperti itu. Jadi terpolarisasi laki-laki dan perempuan itu merupakan aspek yang fundamental gitu kan. Kenapa? Karena memberi dan menerima. Gitu loh. Itu sih. Itu aspek iya, lanjut. Oke. Tadi juga dikatakan sebagai cinta yang gagal karena sebagai orang yang tidak mampu mengatasi keterasingannya atau mengobati keterasingannya. Tidak kalau menurut Erich Fromm sih dia mengatakan bahwa Gimana? dia menderita karena keterasingan yang tidak dapat diatasi. Ya, keterasingan tidak diatasi. Jadi di sana tuh sepakat dengan disampaikan oleh Mas Fakih tadi ya, mengatakan bahwasanya cinta itu hanya sebatas pelarian. Ya, atau simpelnya cinta itu hanya sebatas obat. Versi Erich Fromm ya. Dari apa yang disampaikan tadi. Karena kalau memang kalau memang tidak demikian, harusnya memang ada semacam tolak ukur ya. Seperti apa? Dikatakan cinta yang mampu membuat seorang itu bisa dikatakan bisa mengatasi keterasingannya, mengobati keterasingannya. Misalnya ada rumusnya kek. Misalnya ya. Ya nggak begitu juga dong. Nggak semudah itu Ferguson. Oh iya Ferguson.
karena begini, keterasingan seseorang kan berbeda-beda gitu kan. Ketika eksistensi dirinya sebagai individualitas gitu kan, sebagai manusia itu berbeda-beda. Bagaimana kita menciptakan sebuah indikator atau tolak ukur untuk memahami cinta, untuk seseorang memenuhi cinta, itu justru sesuatu yang menurut saya lebih absurd lagi daripada keutopisan pemahaman untuk menggapai cinta itu sendiri gitu. Itu sih karena seperti yang saya katakan tadi, bukan saya katakan ya, menurut Erich Fromm, bagaimana ia merupakan afek yang aktif, ia merupakan sebuah tindakan, ia yang menjadi motivasi terbesar gitu. Makanya ia menjadi pendorong terbesar, makanya terus ya. Ia menjadi motivasi terbesar manusia gitu. Dan dia menjadi kebutuhan, bukan hanya kalau pelarian kan seolah-olah kita mencapai itu. Ketika kita mencapai itu sudah selesai gitu kan. Tapi cinta itu merupakan aspek yang fundamental, yang primordial, kebutuhan primordial manusia gitu loh. Makanya sejak awal manusia itu berusaha, banyak misalnya dia menyinggung argioistik. Tapi saya belum menemukan itu pemahamannya seperti apa. Bagaimana manusia mencapai itu dengan obat-obatan. Bagaimana manusia mengatasi keterasingan itu dengan narkoboy, psikotropika dan lain sebagainya, atau aspek-aspek di luar dirinya gitu juga merupakan aspek untuk menutupi keterasingan ini, mengatasi keterasingan itu gitu. Karena salah satunya adalah karena manusia itu tidak mendapatkan cinta ketika dia masih kecil gitu, ketika dia masih anak-anak gitu. Dan kita akan membahas tentang cinta dan seks ya. Iya, sex and love gitu ya. Seks di sini kita pahami dulu bahwa seks yang dimaksud dalam Erich Fromm itu bukan seks yang secara kayak satu-satu enggak, tapi dua. Maksudnya relasi gitu sebagai suatu kerja aktif gitu. Seperti itu. Nah, bagaimana kita memahami cinta dan seks itu? Posisinya Erich Fromm itu dia menolak pendapatnya Freud ya. Ya mungkin nanti dibahas di pertemuan selanjutnya tentang mungkin bantahannya Freud ya. Erich Fromm mengatakan bahwa Freud itu keliru ketika ia mengatakan bahwa cinta itu ekspresi cinta itu adalah hasrat seksual gitu. Seolah-olah manifestasi kebutuhan tentang cinta itu hanya dengan manifestasi penyatuan cinta itu hanya dengan ekspresi seksual gitu. Seolah-olah seperti itu. Sehingga jika seperti itu, menurut Erich Fromm, maka masturbasi selesai gitu kan. Maksudnya jika memang, misalnya nggak bilang laki-laki, jika memang manusia misalnya, dia menyebut bahwa, Freud mengatakan bahwa cinta itu adalah ketegangan yang harus disalurkan gitu misalnya. Nah, menurut Erich Fromm, jika hanya sebatas itu, maka dia tidak membutuhkan lawan jenis. Dengan masturbasi, ia bisa selesai mengatasi itu gitu. Sehingga menurut Erich Fromm, dia membantah bahwa Freud di situ hanya fokus pada aspek fisiologisnya aja, tapi mengabaikan aspek psikobiologi seksualitas. Sehingga seolah-olah Freud mengatakan bahwa seksual itu adalah puncak kebahagiaannya gitu. Puncak seksual itu adalah puncak kebahagiaannya gitu. Sedangkan dia mengabaikan bagaimana aspek psikologi dalam seksualitas itu gitu loh, aspek biologis dan eksistensial dari seks itu sendiri gitu kan. Itu tentang bagaimana Freud membedakan tentang cinta dan seks ya. Mau tanya? Iyalah. Selanjutnya, ini sudah saya singgung tadi tentang bagaimana beberapa aspek cinta. Ada beberapa aspek cinta, objek-objek cinta. Ada beberapa macam, ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Objek-objek cinta menurut Erich Fromm ada yang namanya cinta persaudaraan, ada cinta keibuan, ada cinta erotis, ada cinta diri, ada cinta Tuhan. Yang nanti ada cinta diri kan yang ditanyain tadi kan. Nah, objek-objek cinta tadi, cinta persaudaraan itu mencakup jadi elemen cinta yang perhatian dan lain sebagainya itu tidak hanya kepada satu orang. Ia bisa mencakup bagaimana ia berupaya untuk mencintai pada aspek cinta persaudaraan ini gitu. Bagaimana kita mencintai orang lain. Jadi cinta itu menurut Erich Fromm itu tidak tunggal gitu kan. Bahkan dalam pengantarnya ia mengatakan bahwa jika dia mencintai seseorang,
Maka bagaimana dengan mencintai itu melahirkan kecintaan-kecintaan kepada objek di luar dirinya gitu. Misalnya aku mencintaimu gitu misalnya. Karena mencintaimu aku mencintai yang lain. Aku mencintai yang maksudnya aku mencintai dunia, aku mencintai yang lain gitu misalnya. Jadi cinta itu tidak tunggal dan hanya fokus pada satu hal gitu. Tapi ia dalam aspek cinta persaudaraan itu universal. Seperti itu. Dan juga ada cinta keibuan. Sedang cinta keibuan ini sama, dia tidak terbatas pada satu orang. Dan pada cinta keibuan ini, itu cinta yang tanpa syarat gitu kan. Tapi kecenderungan pada cinta keibuan ini, dia melihat bahwa orang lain itu lebih lemah dari dirinya. Bagaimana misalnya seorang ibu selalu melihat anaknya walaupun dia besar, itu seperti anak kecil gitu. Jadi pada aspek ini, mencintai yang menurutnya dia tidak berdaya gitu kan. Kasih sayang ibu yang tidak tanpa syarat tadi gitu kan. Itulah kenapa kadang perilaku ibu terhadap anak itu mempengaruhi psikologi bagaimana anak itu besar. Ada yang misalnya seorang yang dia egois, dia tidak mau anaknya terpisah dari dirinya, saking cintanya gitu misalnya. Itu menurut Erich Fromm itu bukan cinta yang ideal gitu kan. Itu justru akan membuat anaknya itu butuh untuk dicintai ketika dia besar, sehingga akan cenderungnya nanti ke yang sadistik gitu loh. Sehingga seorang ibu itu seharusnya bisa mengatasi egosentrisnya, yaitu dengan memberikan kebebasan kepada anaknya, dengan walaupun dia berpisah, ia tetap mencintai anak itu gitu kan. Itu cinta yang keibuan. Dan cinta keibuan ini tidak satu, misalkan dia punya 5 anak, proses gimana? Proses cinta anak orang tua kepada anak itu seorang ibu itu yang aktif gitu. Jadi ketika anak itu lahir, proses gitu ya, anak itu lahir dan ketika ia sudah terpisah, dalam arti anak itu sudah janin itu sudah menjadi anak gitu kan. Ketika terpisahan itu, maka yang fokus mencintai itu adalah seorang ibu, sedangkan yang anak itu pasif gitu kan. Makanya saya katakan tadi pada usia-usia tertentu si anak ini dia belajar untuk mencintai gitu kan. Dan keterpisahan itu nanti yang memberikan ruang kepada si anak untuk berkembang misalnya atau mencintai yang lain gitu kan. Dan juga Erich Fromm dengan cinta erotis nanti dia membedakan begini. Jika cinta keibuan itu adalah cinta ya satu orang menjadi 2. Sedangkan cinta erotis itu 2 orang menjadi 1. Begitu. Jika kalau cinta keibuan ini, cinta orang tua, cinta ibu lah istilahnya. Cinta ibu itu dari 1 orang menjadi 2. Jadi dari yang awalnya bersatu menjadi 2 ketika dia lahir. Tapi cinta erotis itu dari 2 orang menjadi 1 gitu. Itu yang membedakan, salah satu yang membedakan cinta keibuan dan cinta erotis itu. Nah, tipe ideal dari cinta ibu dan cinta ayah itu berbeda-beda. Karakter-karakter yang dimunculkan oleh Erich Fromm itu misalnya sosok ibu itu dia mencintai tanpa syarat, memberikan kasih sayang. Sedangkan sosok ayah dia sifatnya ketika anak itu baik dia memberikan apresiasi, ketika anak itu berperilaku buruk dia memberikan hukuman gitu. Seolah-olah konsep ayah itu seperti itu, otoriter dan lain sebagainya. Sehingga kehilangan atau kekosongan antara salah satunya atau keduanya itu bisa mempengaruhi aspek psikologis si anak ketika dia besar. Kekurangan misalnya dia bersifat karena ayah atau karena ibunya pendiam gitu kan. Ia mencari sosok ibu pada orang lain gitu. Atau ketika ayahnya terlalu otoriter gitu misalnya. Maka seolah-olah itu nanti akan berdampak pada psikologisnya ketika dia besar. Dia mencari sosok ayah yang bisa melindungi gitu misalnya. Atau dia berusaha melakukan hal itu kepada orang lain gitu kan. Seperti misalnya tadi yang masokis, dia berusaha untuk mendominasi gitu kan. Itu juga salah satunya bisa dipengaruhi oleh pola asuh atau cinta yang diberikan oleh ayah dan ibu yang berbeda. Itu menurut Erich Fromm. Yang ketiga, ada cinta erotis. Jadi cinta erotis ini berbeda dengan 2 cinta sebelumnya. Jika 2 cinta sebelumnya itu sifatnya universal, cinta erotis itu lebih eksklusif. Itu hanya pada 1 orang. Tapi Erich Fromm juga menyadari bahwa cinta itu tidak statis, dia tidak konstan, tapi dia dinamis gitu kan. Makanya dia mengatakan bahwa orang-orang dulu itu cenderung menikah dulu baru saling mencintai gitu kan. Sedangkan manusia sekarang dia mencari cinta untuk lanjut ke pernikahan gitu.
Itu merupakan salah satu fenomena yang menurut Eric Fromm membedakan bagaimana posisi cinta di masa lalu dan di masa sekarang. Seperti itu. Dan cinta erotis itu hanya pada satu orang. Dan dia juga menyinggung bahwa ketika orang jatuh cinta, itu emosinya meledak-ledak gitu kan. Dia seolah-olah sedang bahagia, yang bahagia-bahagianya gitu kan. Namun ia juga bilang bahwa cinta itu tidak akan bertahan lama, bukan tidak akan bertahan lama. Itu bisa melemah. Dia bisa melemah sehingga orang-orang sering terjebak pada ilusi jatuh cinta seolah-olah dia ingin mencari sensasi jatuh cinta pada orang lain gitu. Makanya menurut Eric Fromm dia tidak mungkin kalau kita melihat bagaimana cinta itu tidak perlu pernikahan, Eric Fromm nggak begitu. Menurut Eric Fromm cinta itu butuh pernikahan, bagaimana tanggung jawab, janji itu harus terrealisasikan gitu. Tuh wah ini nih yang ditunggu-tunggu. Ya, selamat datang Mas Faruk. Ya, gimana tentang cinta? Aman? Sepertinya ada cinta di teh pucuk ini. Teh pucuk. Saya ingin ini Mbak ya, apa? Iya. Menyinggung sedikit ya. Tentang cinta dari Eric Fromm. Terutama dalam proses pemberian atau memberi. Ya. Jadi salah satu icon words atau kata sakralnya dalam theory of lovingnya Eric Fromm itu adalah bagaimana kita bisa memberi. Tidak mengharapkan untuk dicintai tapi kita juga bisa mencintai. Nah, tapi gini, saya rasa untuk proses memberi ini cenderung manipulatif dalam artian kayak gini. Eric Fromm ini mengabaikan unsur-unsur pembentuk proses penerimaan. Jadi Eric Fromm ini mengabaikan unsur-unsur bentuk penerimaan. Dalam artian, oke lah, Eric Fromm dengan mudah mengatakan bahwasanya cinta itu adalah mutualism. Dalam artian kausalitas, timbal balik. Kita memberi, kita juga mengharap untuk dicintai. Tapi Eric Fromm itu mengabaikan bagaimana proses memberi kita itu didasarkan. Karena terkadang gini, maka dari itu, ketika proses pengabaian itu terjadi, konsekuensinya adalah kita menerima kita menerima proses penerimaan kita itu cenderung manipulatif. Karena sesuatu yang diabaikan oleh Eric Fromm ini adalah modal. Kalau merujuk pada istilahnya Pierre Bourdieu itu modal. Ada 4 modal yang sebetulnya itu menjadi pembentuk utama dari proses menerima. Karena gini, oke lah, mengapa kok saya menganggap menerima itu bisa merupakan unsur-unsur manipulatif yang saya kenal dengan unsur-unsur manipulatif. Karena Eric Fromm sendiri itu belum bisa mengukur bagaimana kita melihat penerimaan seorang terhadap kita. Itu yang pertama. Karena sejauh ini kita mengartikan kita menerima itu karena kita punya yang kita terima itu memiliki salah satu jenis dari 4 modal kata Pierre Bourdieu itu. Ada modal budaya, simbolik, ekonomi dan juga satunya saya lupa, modal sosial. Nah, ini bisa dikatakan manipulatif karena terkadang gini, saya mencintai seorang, saya sudah memberi, tapi seorang tersebut tidak memberi kepada saya. Nah, tapi karena adanya standarisasi, karena berhubung dia memiliki standarisasi atau klasifikasi bahwasanya pasangan idealnya itu adalah bla bla bla. Nah, sehingga dari yang pertama dia tidak mau, kemudian saya ingin mencoba menjadi orang, berusaha untuk menjadi orang yang sesuai dengan kriterianya. Nah, itu kemudian muncul proses penerimaan. Nah, ini kemudian saya anggap proses menerima itu tidak semuanya murni berasal dari proses menerima secara sukarela, tapi terkadang ada proses modifikasi. Dan itu bisa ditentukan oleh faktor penyebabnya. Itu yang menurut saya diabaikan oleh Fromm. Termasuk modal. Oke lah, yang kita cari sekarang adalah kalau gak good looking, minimal good reckoning lah kalau istilahnya Faruk gitu kan. Kalau gak good looking, minimal good reckoning ya. Nah, itu adalah salah satu modal. Gitu. Ya, ingin menanggapi sekaligus mungkin bisa menjurus ke pertanyaan atau tanggapan balik dari Mbak Pematik.
Tadi sekitar ada 3 ya, mungkin saya agak lupaan. Eh, yang problem pertama ya saya mengapresiasi ya dari upaya Eric Fromm bahwa Eric Fromm Mbak ya. Dari Eric Fromm karena Eric Fromm mampu menjelaskan secara logis bagaimana relasi antara orang yang sejenis dengan mengungkapkan dan melakukan pembelaan-pembelaan atas nama cinta. Kalau kita bisa mencintai lawan jenis, kenapa kita tidak bisa mencintai yang sejenis seperti itu? Cuma kan memang butuh penalaran yang sangat mendalam dan Eric Fromm dengan konsepsi keterasingannya dia bisa menjawab itu secara logis dan itu jawaban bagi orang-orang yang menganut homoseksualitas ataupun heteroseksualitas bahwa polarisasi antara laki-laki dan perempuan itu adalah hukum alami ya. Sehingga pembelaan-pembelaan apapun yang sampean lakukan itu malah sebenarnya akan menambah keterasingan sampean sendiri. Jika tidak terbukti ya nggak apa-apa, silakan berikan sanggahan atau argumen tandingan terhadap konsepsi tersebut karena memang ini konsepsinya bagus ya. Ya, sama-sama Mbak Eric Fromm. Selanjutnya yang saya kagumi dari seorang Eric Fromm dari seni mencintainya itu dalam konsepsi dasar dalam mengutip. Saya kagum sama kutipannya. Kutipannya terhadap konsepsi Marx, ya Karl Marx. Mencintai. Yang mencintai itu harus dapat membangkitkan rasa cinta seseorang. Saya jadi nostalgia sedikit Mbak sama pengalaman teman saya. Iya, teman saya. Waktu itu teman saya mencintai seseorang. Kebetulan cowok teman saya. Anggap kaktus ya, sebut saja kaktus. Mas kaktus ini mencintai seorang mawar. Iya, seorang mawar. Cuma karena memang saya mengenali seorang mawar ini, saya tahu tipe cewek ini nih bukan cewek-cewek sembarangan lah. Iya, kalau cewek sembarangan ya kayak apa cewek sembarangan. Jadi saya secara sederhana saya tahu tipe cewek ini sehingga karena Mas Kaktus ini teman baik saya memberikan nasihatnya. Jadi kaktus. Kaktus ini dalam dia mencintai ini. Jadi saya kasih tahu jangan mencintai, cara mencintai cewek ini gini loh. Soalnya tipenya seperti ini. Tapi karena Mas Kaktus ini adalah tipe-tipe pencinta seorang sastrawan. Iya, pecinta seorang sastrawan kan mirip-mirip Bang Faruk misalnya. Cara-cara mencintai seorang sastrawan kan cara-cara utopis. Cara-cara mencintai yang melepaskan diri dari realitas sosial yang ada. Realitas objektif apa yang dicintainya. Dia mencintai karena tibi lah. Sesuai dengan apa yang ia cintai. Bagaimana ia ingin mencintai. Seperti itu ya. Egoisme mencintai lah. Jadi pas waktu dia ingin mencintai seperti itu, saya kan memberikan arahan-arahan karena memang tipe cewek ini tidak seperti cewek kebanyakan. Jika semua rata-rata cewek senang dibikin puisi, tidak dengan cewek ini. Jika semua cewek senang diberikan hadiah, tidak dengan cewek ini seperti itu ya. Jadi saya kasih tahu, cintailah cewek ini sebagaimana cewek ini ingin dicintai. Karena cinta yang baik sesuai dengan Marx tadi, cinta yang membangkitkan perasaan cinta dari orang lain itu. Seperti itu ya. Cuma pada waktu itu Mas Kaktus ini menolak. Karena saya nggak bisa. Saya harus mencintai dengan cara saya. Nah, ini mungkin ini yang dikatakan sebagai cinta masokis ya Mbak ya. Karena dia memaksakan kehendak bagaimana dia mencintai. Dia tidak memaksakan dia harus dicintai balik ya. Tapi secara tidak langsung dia memasukkan dirinya ke dalam jurang yang sama. Jurang yang bagaimana saat dia mencintai seseorang, perasaan cinta itu jangankan membangkitkan perasaan cinta siapa yang dicintainya, malah kan membangkitkan rasa risih. Kan ini menjadi suatu hal yang, iya. Makanya kadang aneh. Saya kadang pernah memikirkan gimana perasaan seorang cewek yang dicintai oleh seorang sastrawan terkenal, tapi cewek itu merasakan risih terhadap setiap kata-kata puisi yang dihadirkan. Kan itu menjadi suatu hal yang tekanan batin misalnya. Karena kegiatan-kegiatan seperti itu merupakan kegiatan mencintai yang egoistik. Karena
usaha cinta yang dilakukan lebih kepada cinta yang menurut pembagian dari Spinoza tadi kepada afek pasif. Karena dia mencintai berdasarkan apa itu namanya? Imajinasi dia saja. Sehingga dengan begitu dia menarik diri dari realitas objek yang dicintainya. Kan jadi aneh. Jadi memang bagaimana Erich Fromm mengutip itu. Jadi yang bagusnya Erich Fromm apa Karl Marx sih? Sebenarnya oke, jadi jika ketika siapa namanya? Mas Kaktus ini ya? Bukan Erich Fromm. Oh Erich Fromm. Jadi Kak Erich Fromm mengutip, ya Faruk sabar ya, nanti aku nyinggung Freud ya, seks dan cinta. Jadi kalau katanya Erich Fromm bahwa cinta itu, gimana tadi? Aku lupa. Membangkitkan cinta. Cinta ialah kekuatan yang menghasilkan cinta. Dia iya. kemudian mengatakan bahwa Erich Fromm nih yang bilang, Erich Fromm nih yang bilang bahwa cinta itu sifatnya menumbuhkan. Nah itu yang menjadi penegasan, mungkin ini berasal dari Fromm sendiri gitu, dari Erich Fromm sendiri. Cuman stimulusnya ia menggunakan kata Marx tentang bagaimana cinta itu seharusnya bisa Jadi menghasilkan cinta itu. pertanyaannya apakah Erich Fromm itu terpengaruhi oleh Karl Marx? Iya. Iya. Tapi belum selesai. Dan karena begini, salah satunya yang saya lupa tadi nggak ngomong ya, bahwa impotensi adalah ketidakmampuan menghasilkan cinta. Oke, iya, I see. Kayaknya keren sekali ya. Iya. Saya melihat warna-warna bagaimana Erich Fromm sangat kontras dengan pemikiran seorang Freud. Kontras sekali, dia Iya. bahkan beberapa kali. Bahkan dalam konsep impoten yang sangat betul. sangat apa? Sangat betul. sangat berbau-bau hal-hal yang bersifat seksualitas. Ini dia dikatakan impoten, bahwa cinta itu juga bisa impoten. Impoten itu nggak hanya bisa bahkan Erich Fromm, aku tag ya. Bahkan nih Erich Fromm bilang bahwa Freud itu melupakan bahwa seolah-olah cinta itu hanya tentang kepuasan seksual, bukan kebahagiaan seksual gitu. Nah itu Menarik, kan? pertanyaan Gimana saya akan tuh, Freud? berlanjut ke situ, Mbak. Nah bagaimana kalau Freud kan jelas Jelas bahwa banget. cinta dan seks itu tidak terpisah. Cuma ketidakterpisahan antara cinta dan seks bagi Freud itu bersifat hegemoni seksual terhadap cinta. Nah, bagaimana sanggahan-sanggahan yang diberikan seorang Erich Fromm terhadap realitas cinta dan seks between antara cinta dan seks tersebut? Karena kalau melihat antara realitas cinta dan seks, seakan-akan ada timbul suatu pertanyaan. Bagaimana konsepsi seks tanpa cinta atau cinta tanpa seks? Seperti itu. Bagaimana realitas tersebut? Karena saya melihat kedua-duanya bukan suatu yang ideal. Seks tanpa cinta dan cinta Karena tanpa tidak ada yang seks. ideal ya. Bukan masalah tidak ada yang ideal seperti itu. Iya. Itu bukan proporsi yang apa ya? Sederhananya begitu. Saat ada cinta tanpa seks, kita akan melihat bagaimana seks bebas merajalela. Dan saat kita menemukan cinta tanpa seks, kita tidak akan menemukan masa depan manusia. Makanya dalam buku Kamar Sutra, kalau kita baca buku Kamar Sutra, bukan hanya Kamar Sutra itu belajar tentang gaya ya. Kalau cuma mau belajar tentang gaya, belajar IPA aja kalau cuma mau belajar tentang Emang gaya. ada di IPA? Ada gaya tarik, gaya dorong, kan itu intinya ya Kamar Sutra. Ya, di Kamar Sutra itu ada unsur filosofisnya juga, bahwa mungkin Erich Fromm sudah baca Kamar Sutra. Karena memang ini Atau Kamar Sutra terinspirasi dari Erich Fromm? Enggak, karena Kamar Sutra itu buku dulu. Itu ditulis di India, di Arab. Bahkan katanya sih, Kamar kayaknya Sutra nggak ada. Jawa, banyak macamnya. Tapi yang saya baca ini Kamar Sutra India. Di sana ada perintah. Manusia itu harus selesaikan dulu urusan paling mendasar dalam dirinya. Dan urusan yang mendasar itu bukan makan, bukan minum. Dalam ekonomi ya itu. Makan, minum, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, tersier ya. Dalam buku Kamar Sutra, hal yang paling mendasar dari manusia itu adalah urusan seksual. Kita banyak kan melihat bagaimana ketidakprofesionalan anak muda mengatasi masalah-masalah problem seksual. Sehingga kita melihat bagaimana realitas seks bebas, onani bebas, dan lain sebagainya. Itu semuanya akan merupakan
orang yang tidak bisa menyelesaikan masalah problem primordial dalam dirinya menurut Erich Fromm tadi. Selaras dengan bagaimana Kamar Sutra melihat bagaimana posisi seks dalam kehidupan manusia. Mungkin ini semua tabu. Cuma ketabuannya itu yang berharga. Cuma yang menyebabkan ketabuan itu berarti tidak boleh dibahas sama sekali, itu suatu kesalahan. Permasalahan seks itu menjadi tabu itu baik. Dalam artian itu dapat meredam gejolak-gejolak seks bebas. Bagaimana bayangkan banyak sekarang orang menolak ketabuan tentang hal-hal yang bersifat seksual. Sehingga dalam usia-usia kita, bayangkan usia-usia orang sebelum menikah lah, apakah candaan-candaan terkait dunia seksual itu sesuatu hal yang harus dibenarkan? Kalau dibenarkan terdengar terlalu formatif, apakah dibiasakan? Sehingga banyak teman-teman saya khususnya orang-orang yang berada di kota-kota besar mengajak bercanda teman-teman ceweknya itu bercanda-candaan seksual. Ayo gimana kita semalam aja. Itu bagaimana? Itu kan termasuk beberapa orang yang tidak selesai dengan unsur paling primordial dalam dirinya. Sehingga pertanyaan saya tentang realitas cinta dan seks menurut Erich Fromm, bagaimana melihat realitas dan kategorisasi tersebut? Khususnya bagaimana ini mungkin akan membantu jawaban tentang homoseksualitas dan heteroseksualitas. Sehingga seakan-akan cinta dan seksual dan penyimpangan seksual khususnya merupakan sesuatu hal yang bisa dijadikan sebagai suatu pembenaran terhadap polaritas laki-laki dan perempuan. Oke, nah Mbak tadi menjawab tadi pertanyaan dari Kak Faki dan Banu ya tentang unsur-unsur penerimaan ya. Saya juga sebenarnya dalam The Art of Loving ini saya tidak melihat bahwa bagaimana Erich Fromm membahas tentang bagaimana cara kita menerima secara gamblang lah, secara eksplisit tentang penerimaan cinta gitu. Cuman mengenai keterpengaruhan antara bagaimana cinta sekarang itu terpengaruh oleh beberapa modal tadi tentang ekonomi, kondisi sosial dan sebagainya. Itu disinggung oleh Erich Fromm dalam salah satu subbabnya tentang cinta dan kehancurannya dalam masyarakat modern gitu. Jadi ia mengatakan bahwa ketika kita masuk pada cinta pada zaman modern sekarang, cinta sudah mengalami yang namanya distorsi gitu. Seolah-olah banyak yang mengatakan bahwa cinta itu mengikuti karena misalnya ketika kita melihat manusia yang terjebak dengan kapitalistik gitu misalnya, mereka punya keterasingan yang semakin kompleks gitu kan. Sehingga mengalami keterasingan semakin kompleks, sehingga cinta yang ia pahami itu bukan cinta yang ideal menurut Fromm, tapi seolah-olah dia mengatasinya dengan seksual, dia mengatasinya dengan cara-cara lain gitu. Dan itu yang menurut Erich Fromm ada keterkaitan dengan struktur sosial masyarakat. Dan Erich Fromm juga mengatakan bahwa dalam penerapannya, ia juga membahas tentang bagaimana menerapkan cinta. Salah satu cara untuk menerapkan cinta itu adalah bagaimana kita menyadari, yang mana ya? Oh ini, sorry. Jadi cara kita menerapkan cinta atau kegagalan cinta yang kita lihat dalam fenomena modernisme atau postmodernisme sekarang ini adalah kegagalan ketika kita memahami manusia bukan pada bagaimana situasi manusia secara umum sekarang. Dan bagaimana kehidupan manusia itu dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat gitu. Jadi cinta itu dipengaruhi oleh banyak hal, dan itu yang menurut Erich Fromm sendiri itu mengalami perubahan dari zaman ke zaman, baik dari masa primitif dulu sampai sekarang gitu. Dan juga bagaimana orang memahami keterasingannya, seolah-olah cinta itu dipahami sebatas seksual atau hanya sebatas relasi-relasi yang nanti yang beberapa pseudo love atau patologi cinta. Itu sih menurut siapa? Menurut Erich Fromm. Sehingga di situ juga ia membedakan bahwa cinta dan keintiman atau seks itu dua hal yang sangat berbeda. Karena cinta, dia mengadopsi dari perkataannya Sullivan, bahwa cinta itu ketika seseorang merasa kebutuhan seseorang itu sama pentingnya dengan kebutuhan dirinya. Sedangkan keintiman itu berkaitan dengan aturan main atau cara bermain dan mempertahankan gengsi, perasaan unggul dan merasa berguna satu sama lain gitu.
Jadi itu keintiman dan perbedaan keintiman dan cinta yang ia mengadopsi dari pemikirannya Sullivan. Terus karena belum ada Banu, saya bahas tentang yang lain dulu. Terus juga tentang cinta, dan kita bahas tentang cinta dan kehancuran dalam masyarakat modern. Salah satunya menghasilkan banyak pseudo love atau cinta-cinta semu. Salah satunya adalah misalnya tadi beberapa sudah saya singgung. Misalnya ada juga idolatrous love atau cinta pemberhalaan. Bagaimana seseorang itu mencintai seseorang, mengidolakan itu sampai memberhalakan dia gitu. Misalnya fanatisme terhadap idol, bias gitu misalnya. Sampai dia kehilangan dirinya gitu, saking mencintainya. Atau memahami menggunakan gambaran dia untuk mencapai seolah-olah cintanya itu harus seperti dia gitu misalnya. Ada itu yang namanya idolatrous love. Ada juga cinta sentimental. Seperti misalnya tadi fantasi. Ia terjebak dengan kenangan-kenangan itu. Seolah-olah hanya itu cintanya. Dan itu sifatnya fiksi gitu, fiktif gitu kan. Tidak benar-benar nyata gitu. Terus ada yang namanya projective mechanism. Projective mechanism ini merupakan salah satu unsur cinta erotis. Bagaimana ia yang sifatnya nanti masokis, ia hanya fokus pada kelemahan orang yang dicintainya gitu. Dia hanya fokus pada orang itu dan fokus pada kelemahannya gitu. Dan juga kesalahan pemahaman tentang bahwa dalam cinta itu tidak akan pernah ada konflik gitu. Menurut Erich Fromm, cinta itu akan ada konflik dalam cinta gitu loh. Itu merupakan sesuatu yang merupakan keniscayaan gitu. Karena salah satu juga bagaimana ia memahami bahwa cinta itu tidak konstan, ia bisa melemah gitu kan. Makanya ada kecenderungan orang lain itu merasa ingin mencari ilusi-ilusi cinta yang lain pada orang lain gitu, atau sensasi-sensasi jatuh cinta pada orang lain gitu. Padahal itu hanya sebatas ilusi menurut Fromm. Terus dalam penerapan seni mencintai itu ada 3 hal yang menurut jika ada orang ingin mencintai ini, ada 3 hal yang bisa dilakukan oleh orang itu jika ia ingin atau menerapkan seni mencintai. Yang pertama disiplin. Jadi harus ada kedisiplinan. Jadi kalau emang bersama satu orang ya satu orang gitu kan ya. Atau dalam seni nih, kita mencintai suatu pekerjaan atau mencintai suatu passion tertentu gitu, maka harus disiplin dan juga konsentrasi. Konsentrasi ini tidak hanya sebatas pada orang atau tapi juga kepada diri sendiri. Tidak hanya sebatas pada manusia tapi juga pada apapun, pada pekerjaan, pada benda gitu misalnya. Itu merupakan salah satu bentuk konsentrasi, kefokusan. Dan yang ketiga adalah kesabaran. Jadi dalam mencintai itu perlu kesabaran yang cukup gitu ya. Baik mencintai benda, mencintai hobi dan lain sebagainya, mencintai manusia apalagi begitu kan. Itu merupakan penerapan seni mencintai yang menurut Erich Fromm perlu ada jika orang benar-benar ingin menerapkan ini gitu. Terus mau tanya Kak? Iya. Gak usah, sebentar teman. Gimana respon Erich Fromm terhadap cinta pada pandangan pertama itu? Gimana itu? Selama saya baca bukunya, Erich Fromm nggak pernah membahas cinta pada pandangan pertama, dan juga dia tidak membahas itu dalam pseudo love, jadi tidak membahas itu dalam cinta semu gitu kan. Dia cuma membahas bahwa ketika orang jatuh cinta, ia merasakan, bukan dia tidak menyinggung dopamin, tapi dia merasakan bahwa ketika orang jatuh cinta, dia merasakan emosinya membludak gitu, istilahnya dia menggebu-gebu gitu kan. Itu yang membuat seolah-olah dia ingin menyatu dengan orang itu gitu kan. Tapi cuman yang saya pahami dalam redaksinya itu seolah-olah 2 yang timbal balik gitu kan, tidak sepihak gitu kan. Sehingga makanya orang itu mencari sensasi lain, seolah-olah jatuh cinta semenyenangkan itu gitu. Sehingga mencari sosok yang lain ketika cintanya itu sudah mulai melemah gitu. Gitu sih Kak. Jadi dia cuma membahas tentang jatuh cintanya, nggak membahas tentang kalau psikologis atau konsep-konsep lain tentang bagaimana kondisi orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama itu. Kak Aril mau nanya. Bagaimana mengaitkan Bagaimana ini Erich Fromm memaknai cinta itu sebagai seni. Itu karena kalau kita kita berangkat seni itu kita berangkat dari pemahaman terkait estetika ya. Terkait estetika gini. Berbicara masalah seni, kita tentu akan dihadapi oleh berbagai macam-macam kondisi, keadaan seperti halnya
prinsip kebebasan, prinsip imajinatif atau lain sebagainya. Nah, tentunya ketika Erich Fromm menempatkan cinta juga sebagai seni, juga setidaknya ada beberapa prinsip-prinsip seni yang juga masuk ke dalam sebuah cinta. Karena kalau kita berbicara masalah penjabaran cinta dari Erich Fromm dari tadi, itu kayak semacam cinta ideal tuh bukan, kalau menurut saya pribadi itu bukan seni. Karena seni itu menerapkan prinsip kebebasan, sedangkan cinta yang dibawarkan oleh Fromm itu lebih ribet, ruwet. Bagaimana kita menghasilkan sebuah cinta, ideal love gitu kan. Bagaimana untuk mencapai aktualisasi cinta tersebut kita masih dihadapi oleh beberapa persyaratan, unsur-unsur harus ditepati dan harus ada timbal balik atau sebagainya. Saya rasa kalau menyentuh ranah seni ini gimana ya, masih ada kesenjangan gitu ya. Enggak kayak bagaimana orang seni dalam musik, dalam art atau lain sebagainya, dalam melukis atau lain sebagainya, itu kan prinsip-prinsip imajiner, prinsip-prinsip kebebasan dan lain sebagainya. Tentang kenapa seni mencintai, kenapa seni? Karena menurut Erich Fromm itu seni itu membutuhkan upaya dan pengetahuan. Makanya dalam beberapa paradigma yang saya paparkan tadi tentang pemikiran dari Erich Fromm, dia banyak menyinggung tentang bahwa seperti ini loh teori-teori mencintai gitu. Dan dia juga menyinggung bahwa mencintai itu bukan seseorang melukis, itu menunggu objeknya. Tapi bagaimana ia mencari atau melukiskan, maksudnya begini, dia tidak bisa melukis menunggu objek. Cuman dia menentukan objeknya sendiri gitu. Gitu kan. Seperti itu orang yang mencintai menurut Erich Fromm. Jadi itu merupakan membutuhkan sebuah upaya dan ada pengetahuan juga gitu kan. Makanya dalam beberapa hal tadi dia sangat sangat agak kaku lah saya mengatakannya begitu dalam mengkategorisasi atau mengklasifikasi bahwa seperti ini cara mencintai atau seperti ini nih elemen-elemen cinta dan lain sebagainya, seperti itu. Karena menurutnya sebagai seni kita butuh pengetahuan untuk mencintai seseorang gitu kan. Itu menurut Erich Fromm. Menurut Erich Fromm. Berarti cinta perjodohan itu bukan cinta seni ya berarti ya. Kalau kayak gitu ya. Kalau menurut dia tidak bilang itu merupakan seni. Tapi begini, dia membedakannya gini Kak. Fenomena cinta itu berbeda. Kalau dulu orang bernikah dulu baru mencintai gitu kan. Sedangkan fenomena sekarang orang mencari cinta untuk lanjut ke pernikahan gitu. Itu fenomena cinta yang berbeda menurut Erich Fromm. Itu sama juga dia menyebutnya sebagai cinta. Cuman fenomenanya sekarang berbeda gitu. Karena tadi terpengaruh oleh struktur masyarakat, terpengaruh dengan situasi manusia secara umum sekarang gitu. Seperti itu. Dan ini makanya baru cinta itu penerapannya perlu kesabaran. Saya katakan tegaskan lagi, konsentrasi, disiplin. Iya, cara katanya Erich Fromm perlu 3 tadi. Ada yang menarik dari Erich Fromm tuh ya, ketika dia menyinggung ingin merilit antara kajian cinta dengan kajian marxisme. Erich Fromm tuh mengatakan bahwasanya terkadang kita akan sering dihadapi oleh cinta-cinta kapitalis. Jadi cinta kapitalis ini adalah cinta ketika kita hanya mengharapkan keuntungan saja. Kita hanya untuk berharap untuk dicintai sebanyak-banyaknya. Tapi kita minim untuk mencintai. Itu adalah cinta kapitalis. Nah, tapi kan lagi-lagi kita gini Jadi kalau mengharap seperti itu, bahkan kalau kita persentasekan di dunia ini, kalau cinta ideal seperti itu bahkan sangat jarang sekali ya. Bahkan mungkin orang-orang yang masuk ke dalam tipikal kategori ideal love-nya punya Erich Fromm ini mungkin orang-orang tertentu. Seperti halnya Habibie Ainun atau siapa gitu. Karena kalau dilihat dari hubungan-hubungan yang lain, itu kayaknya kalau kita mengamati secara kasat mata, itu kayaknya belum masuk gitu loh. Kan gitu. Artinya gimana? Artinya untuk mencapai cinta itu lebih sulit daripada kita mencintai. Gitu. Jadi quotes ya. Memang karena tahapan-tahapan yang saya belum menjawab pertanyaanmu tadi. Tentang mencintai itu memang ya saya sepakat sih kalau memang cinta itu lebih jauh karena kan itu membutuhkan bukan hanya soal diri sendiri kan. Ada Nggak beda ya cinta sama keintiman tadi ya.
Jadi itu maksudnya ada subjek lain gitu kan, dan kita susah untuk mengendalikan orang lain gitu kan. Nah itu yang membuat agaknya itu sesuatu yang susah untuk kita mengidealkan sesuatu ini ada pada orang lain. Itu makanya nanti akan masokis gitu kan, atau egosentris gitu kan. Bahkan Eric Fromm pun mengatakan bahwa egosentris itu tidak hanya dalam hubungan. Seorang ibu saja yang memanjakan anaknya gitu misalnya, itu juga salah satu bentuk egosentris. Kenapa? Karena seolah-olah dia merasa kekurangan dalam memberikan cinta gitu. Kegagalan mencintai itu menyebabkan yang seperti itu gitu. Itu juga salah satu saya anggap itu kritikan ya Kak ke Eric Fromm, karena memang tidak banyak persoalan-persoalan dicintai atau penerimaan-penerimaan bagaimana kita menerima orang-orang yang dicintai itu dibahas dalam Eric Fromm. Sedikit masuk lagi ya. Ya Kak. Nah, gimana menurut Eric Fromm ketika oke lah kita menjalin hubungan dengan orang lain, sudah tercipta, terbentuk cinta ideal menurut Eric Fromm dalam sebuah pasangan antara saya dengan siapa atau antara dua orang gitu ya, lawan jenis. Nah, tapi misalnya cinta yang terjadi antara pasangan tersebut dikemas dalam bentuk yang negatif, tapi sudah memenuhi unsur-unsur cinta menurut Eric Fromm. Seperti halnya apa? Yang negatif itu kayak gimana? Seperti halnya partner in crime gitu ya. Oh, Nah, kan banyak juga kan partner in crime, dalam artian oke lah kita melihat anak-anak punk di jalanan. Anak punk di jalanan bukan berarti mereka tidak punya cinta yang ideal menurut Eric Fromm ya. Dia itu bisa mencapai hal itu. Bahkan untuk mencapainya itu bisa saja terjadi antara anak punk dengan anak punk. Nah, tapi kan dikemas dalam bentuk yang negatif. Tapi sudah memenuhi unsur-unsur tadi. Itu bagaimana itu Eric Fromm menanggapi fenomena seperti itu? Bagaimana jika ada kecenderungan lain dalam relasi hubungan seseorang gitu misalnya dengan pasangannya? Saya rasa itu merupakan dua aspek yang berbeda gitu Kak. Karena saya melihat Eric Fromm tidak mengarah pada bagaimana implikasi dari sebuah hubungan itu. Dia hanya membahas tentang bagaimana aspek-aspek mencintai gitu. Bagaimana seseorang itu penerapannya, bagaimana klasifikasinya, karakter-karakter mencintai itu hanya sebatas pada aspek itu gitu kan. Dia tidak membahas tentang saya tidak tahu buku-bukunya yang lain karena kan ada bukunya tentang the art ada art of man. Buku tentang yang kebebasan nih, saya lupa namanya bukunya, tentang kebebasan gitu. Mungkin itu menyinggungnya di sana gitu kan. Cuman pada Escape from Freedom mungkin dibahasnya di sana. Cuman pada aspek seni mencintai dia hanya fokus pada aspek bagaimana seseorang itu bisa mencapai atau bisa menerapkan ini nih seni mencintai gitu. Itu sih Kak. Thank you.